Bahwa sang istri juga mungkin mendapatkan aliran ya diberikan dan akhirnya aliran itu ya ke istrinya kan begitu ya. Kan nggak mungkin istri nggak juga dapat uang dari suami kan begitu artinya ya. Nah jadi ini yang mungkin nanti pasti akan dipanggil, pasti akan diperiksa, pasti akan dipanggil, pasti akan diperiksa. Pemirsa Silet RCTI, ditetapkannya Harvey Muiz sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi timah menjadi sorotan panas di tengah publik. Pasalnya, selama ini ia dikenal memiliki hidup yang sempurna, kaya raya, beristri cantik dengan kebahagiaan rumah tangga yang harmonis bersama Sandra Dewi. Harvey merupakan tersangka ke-16 yang ditetapkan Kejaksaan Agung menyusul Crazy Rich lainnya, Helena Lim. Tak main-main, Harvey diduga terlibat dalam dugaan tindak korupsi yang merugikan negara hingga 271 triliun rupiah. Menurut penyidik Kejagung, keterlibatan Harvey diduga terjadi pada sekitar 2018 hingga 2019. Sehingga ia yang awalnya merupakan saksi, statusnya akhirnya meningkat menjadi tersangka. Kemudian sudah menetapkan 16 tersangka di perkara Komoditas Timah 2015 sampai 2022. Nah, itu perkembangannya ya. Dan kita akan terus melakukan satu upaya pemeriksaan, baik saksi-saksi yang sudah kita periksa dan tangkap pendalaman, dan saksi-saksi lain yang memungkinkan terlibat dalam perkara ini. Kasus posisi dalam perkara ini bahwa sekira tahun 2018 sampai dengan 2019, saudara tersangka HM ini menghubungi Direktur Utama PT Timah dalam rangka untuk mengakomodir kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah. Yang khusus untuk HM yang kita tahan kemarin itu ya, beberapa modus operandinya adalah mereka mengumpulkan para penambang ilegal di lahannya milik PT Timah. Menurut perhitungan penyidik sementara sekitar 271 triliun. Ya, itu termasuk kerugian negara dan perekonomian negara. Di balik penangkapan Harvey Muiz, publik juga tak luput menyoroti nasib Sandra Dewi. Pasalnya, selama ini keduanya diketahui memiliki gaya hidup super mewah. Hingga banyak yang penasaran apakah ia turut menikmati aliran dana ilegal dari suaminya. Hal itu pula dijelaskan oleh para pakar hukum, selain penyitaan harta benda alias dimiskinkan, Harvey bahkan terancam hukuman penjara seumur hidup jika terbukti bersalah. Tapi benarkah Sandra Dewi juga akan ikut diperiksa karena diduga ikut menikmati? Khusus untuk ASN, ya, penyitaan uang rupiah sebanyak 10 miliar dan uang dolar Singapura sebanyak 2 juta dan beberapa perhiasan yang kita sita di rumahnya Janta. Dan penyidik masih tetap bekerja dalam waktu dekat. Mungkin ada lagi mungkin orang-orang yang bisa dikenakan untuk bertanggung jawab dalam kita lihat. Dan kalau kita lihat pasal yang ditetapkan oleh Kejaksaan Agung kepada para pelaku yang terkait dengan masalah adanya penyimpangan dalam
komoditi timah ini itu pasal 2, pasal 3, juntonya ke pasal 18 kalau nggak salah ya. Nah, jadi memang kalau pasal 2 itu kan adalah perbuatan melawan hukum ya yang akhirnya menimbulkan kerugian negara, ya memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain, korporasi yang menimbulkan kerugian negara. Nah, kalau pasal 3-nya itu menyalahgunakan wewenang. Kalau pasal 18 itu terkait dengan masalah uang pengganti. Jadi memang setiap kerugian negara itu memang itu harus ada uang pengganti yang menutupi setiap kerugian yang dialami oleh negara tersebut. Diambil dari kekayaan ya, dari kekayaan para tersangka ini ketika sudah ada putusan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap, dan tentu kekayaan yang diambil itu senilai dengan kerugian yang dialami oleh negara. Itu karena kan nggak sedikit ya 200 triliun itu. Jadi ketika dicari dan kemudian misalnya ada indikasi-indikasi bahwa sang istri juga mungkin mendapatkan aliran ya diberikan dan akhirnya aliran itu ya ke istrinya kan begitu ya. Kan nggak mungkin istri nggak juga dapat uang dari suami kan begitu artinya ya. Nah jadi ini yang mungkin nanti pasti akan dipanggil, pasti akan diperiksa, pasti akan diperiksa. Istilah dimiskinkan itu artinya adalah kalau memang misalnya seluruh kekayaannya itu diambil baru cukup untuk menutupi kerugian negara tersebut, ya artinya ya mau nggak mau ya diambil seluruhnya, dan akibat diambil seluruhnya itu membuat si tersangka ini yang mungkin nanti sudah menjadi terpidana itu kalau memang terbukti dan inkrah itu menjadi tidak memiliki apapun lagi, miskin, ya artinya ya memang dia miskin. Bahkan untuk pasal 3 tadi itu ancamannya bisa seumur hidup loh. Itu ancamannya bisa seumur hidup. Melihat dari bunyi dari Undang-Undang Tipikornya, itu semestinya di masa pandemik itu bisa dijadikan sebagai acuan. Hukumannya apa? Pidana mati. Hukumannya apa? Pidana mati. Selain diambil semua harta-hartanya, disita, diblokir semua rekeningnya, dimiskinkan. Korupsi itu adalah extraordinary crime dan kejahatan yang very berbahaya bagi negara. Selama ini, kehidupan Sandra Dewi dan Harvey Muiz menjadi goals bagi banyak pasangan. Selain harmonis, keduanya juga dikenal sebagai crazy rich yang sangat humble. Pada akhir 2016 lalu, Sandra dan Harvey pun sempat menggemparkan publik lewat resepsi pernikahan mereka yang digelar secara mewah di Disneyland Tokyo, Jepang. Ya, wahana permainan terkenal itu sampai disewa hanya untuk pernikahan mereka karena Harvey ingin mewujudkan impian Sandra Dewi menikah bak di negeri dongeng. Pasti terbayang betapa mahalnya menyewa Disneyland. Setelah kini Harvey ditangkap dalam kasus korupsi, pernikahan dengan konsep fairy tale ala princess dan pangeran kerajaan itu pun kembali diungkit oleh masyarakat. Sandra, take you Harvey to be my husband. I promise to love and honor you. For better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health. All the days of our life, till death do us part. Aku bilang pengen nih nikah di Disneyland, tapi aku tidak pernah ngomong ke pacar aku mau nikah di Disneyland. Nggak pernah sama sekali. Kita pacaran kayaknya nggak pernah aku pacaran nggak pernah minta Harvey untuk
apa ini itu nggak pernah gitu. Karena aku selalu suka sama laki-laki yang punya impian, laki-laki yang punya usaha sendiri ya, bukan karena dari orang tua atau apa gitu. Nggak usah anaknya siapa-siapa deh gitu ya, maksudnya anaknya siapa-siapa ya enak banget ya, puji Tuhan dapat anak siapa-siapa, dapat apa-apa, tapi aku lebih menghargai laki-laki yang berusaha sendiri nih, pengusaha nih, yang berusaha sendiri, punya karir sendiri, yang bangun sendiri gitu. Setelah menikah, kehidupan Harvey Muiz dan Sandra Dewi pun semakin penuh kebahagiaan serta jauh dari kabar miring. Gaya hidup mewah mereka, liburan ke berbagai negara di luar negeri, membeli pesawat jet pribadi untuk hadiah anak, hingga aset lainnya seperti rumah mewah di Australia pun sering menjadi sorotan. Ironinya, dalam sebuah podcast, Sandra Dewi sempat mengungkap ketakutannya jika berbuat kesalahan, maka segala berkah yang telah diberikan oleh Tuhan akan diambil kembali. Di sisi lain, Sandra juga sempat mengutarakan rasa syukurnya memiliki suami seperti Harvey, karena selain sangat cinta keluarga, ia merupakan sosok dermawan yang tak pernah tanggung-tanggung saat membantu orang lain. Ini jujur ya, gue tuh paling takut sama Tuhan. Bukan takut karena ini Bapak yang mengasihi, Exactly. cuman takut ditegur sama Tuhan. Yap. Gitu karena Kalau jalannya udah mulai iya, macam-macam karena ya. gue kalau gue macam-macam atau gue menjadi sosok yang tidak baik, gue takut Tuhan ambil itu lagi semua. Yap. Kalau Tuhan udah kasih sebanyak ini terus kita bertingkah macam-macam yang tidak baik, gue takut semuanya. Semudah itu Tuhan bisa ambil. Semua, karena semua kan dikasih Tuhan. Kita minta Tuhan, minta rezeki, Iya. dikasih. Terus bertingkah, dengan sebentar Tuhan, hop, ambil. Kan lagi banyak orang minta bantuan gitu kan, maksudnya kayak minta pekerjaan, kemudian rumah sakit minta bantuan. Kadang-kadang dia misalnya segini, gue bilang banyak banget, terus besok-besok makan apa? Gue sering banget ingetin ke dia kalau beramal tuh inget-inget punya anak 2, anak kita cowok, gini-gini lah gitu-gitu lah. Maksudnya hal kayak gitu pun akhirnya gue jadi tahu ternyata dia banyak ngomongin orang. Jadi apa yang dia berikan sekarang itu dia pengennya anaknya juga bisa ngelihat. Jadi contoh yang baik untuk anaknya. Kita sama-sama bukan yang tidak bekerja, kita sama-sama punya karir. Dia bangun karir sendiri, aku juga bangun karir sendiri. Kita masing-masing punya pekerjaan yang beda. Dan kita tahu nih sebelum pacaran pun kita udah punya pekerjaan gitu. Jadi pas menikah pun kita bilang, aku bilang aku nggak bisa nggak kerja. Tapi kalau misalnya udah punya anak, aku pasti lebih prioritasin anak sama keluarga. Lantas, apa kata Uci Flaudea yang merupakan tetangga dan tinggal satu apartemen mewah dengan Sandra Dewi dan Harvey Muiz? Bagaimana gaya hidup Sandra Dewi yang tinggal di apartemen mewah? Ya kalau sama Sandra Dewi sih aku sering ketemu gitu waktu di lobi. Kalau tipe kamarnya Sandra Dewi itu dia punya itu yang tipenya itu ya parkirnya langsung masuk ke ke mana ini ke dalam rumahnya dia, ke unitnya dia. Terus kayaknya dia punya lebih besar deh. Aku lihat kayaknya Sandra Dewi itu orangnya baik banget gitu ya. Terus orang yang nggak neko-neko, orang yang nggak sombong, orang yang nggak flexing, orang yang apa adanya gitu loh. Pokoknya ya idaman semua orang gitu kayaknya gitu sih.